Oke, tadi adalah keterangan cara pasang wifi remote motor. Kemudian kita beri apa saja yang perlu ditambahkan bila pasang wifi remote motor. Ini adalah oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel kami Perkutur Motor. Terus support kami dalam mengupload video-video yang berhubungan dengan sepeda motor. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum semoga cepat subscribe, karena dengan subscribe akan menjadi amal ibadah Anda dan semakin berkembangnya untuk channel kami. Oke, ini adalah buku panduan instalasi wifi remote motor. Kemarin sudah beli dan sudah datang. Nah, kemudian kita mau pasang. Langkah pertama yaitu kita copot dulu semua tapping kanan kiri tangki, kemudian bagian depan. Kemudian modul kita pasang bagian depan saja di situ. Kemudian kalau sudah, yang perlu dipersiapkan tambahan adalah ini guys. Ini adalah resistor atau tahanan. Resistor ini dibutuhkan karena untuk menurunkan tegangan dari motor, ya, karena arus dari motor itu besar, maka kita perlu resistor untuk menurunkan tegangan sehingga arus yang masuk ke modul itu menjadi sesuai yang dibutuhkan oleh modul. Adalah resistornya. Kemudian di samping resistor kita juga siapkan diodanya. Untuk ukuran dioda nanti bisa dipertanyakan, ada komen-komen di bawah video ini. Silahkan nanti tanya ukurannya berapa, insya Allah akan kami jawab. Tadi adalah dioda dan resistor sudah kita persiapkan. Kemudian ini kita kasih tahukan dulu cara pemasangan. Kita buka saja ini. Ini adalah langkah pertama sebelum memasang wifi remote motor. Jadi kita tes dulu sebelum dipasang ke motor. Pasangnya sangat mudah, ini cuma kabel merah kita dapatkan ke aki, kabel hitam ini ke masa dari aki. Bila bunyi dit satu kali berarti connect atau modul bisa digunakan, tidak trouble. Kemudian ini setting menu HP Anda, hotspot portable, ini setting nama wifi, SSID berada di HP. Kemudian password. Nah, password ini bisa disesuaikan dengan masing-masing kesukaan yang punya motor. Untuk password ini ada di kertas kuning yang sudah dipersiapkan. Ini untuk password wifi. Kalau untuk password membuka HP ini terserah yang punya. Jadi untuk password wifi nya ini masing-masing modul beda-beda. Oke. Untuk password wifi ini SSID wifi di sini. Kemudian password wifi, kemudian serial number. Kemudian hidupkan hotspot jika pengguna sudah menelan HP dan alat tersebut dengan bunyi ini.
Bila hotspot sudah dihidupkan, ya, ini disesuaikan dengan SSID pada kertas kuning tadi dan nama wifi. Untuk nama wifi sudah dicantumkan pada kertas kuning di setiap modul. Kemudian hidupkan hotspot lalu dikonekkan. Dengan catatan tetap harus ada kuota. Kalau nggak ada kuota nggak bisa, masalahnya ini pakai hotspot. Nah, kalau sudah connect maka modul akan bunyi 2 kali titit gitu. Nah, kemudian ini download aplikasi di www.wifiremotemotor.com. Untuk aplikasi ini tidak ada pada Play Store, jadi ini harus didownload lewat Google Chrome biar mudah. Untuk yang belum tahu, dicari di Play Store maka tidak akan ketemu. Saya sudah mempraktekkan. Terus saya tanya pada yang buat modul ini, ternyata harus pakai di Google Chrome. Nah, ternyata sudah bisa. Kemudian nanti pada aplikasi akan muncul ada 2 pilihan, nanti ada yang wifi remote motor dan wifi remote mobil. Ini tergantung mau dipasang pada mobil atau motor. Kalau motor kita pilih yang wifi remote motor. Kemudian install aplikasi, kemudian masukkan 4 angka password aplikasi. Untuk 4 angka password aplikasi ini terserah yang punya motor, bebas. Kemudian masukkan serial number yang terletak di kertas kuning. Untuk nih serial number di sini ini beda-beda. Nah, kemudian disimpan. Jika semua sudah benar maka tombol di aplikasi akan bisa diklik dan alat akan merespon. Ini bila sudah benar semua. Kemudian pemasangan alat ke motor, ya. Ini perlu ada untuk pemasangan alat ke motor harus 1 per 1 bagian. Ini harus, jadi kita harus mengikuti peraturan ini. Kemarin saya masang tidak mengikuti peraturan ini, ternyata gagal. Nah, untung yang buat modul ini baik hati, kita diganti modul baru. Untuk bertanggung jawab ini yang buat modul. Langkah yang harus dikerjakan yaitu pertama, pasang kabel di bagian kontak. Nah, kemarin saya nyoba pasang langsung di double starter, ternyata hasilnya ya tidak sesuai. Saya mengikuti ini langkah-langkah ini, ternyata bisa berhasil. Ini pertama, pasang kabel di bagian kontak, kemudian 2, pasang kabel di bagian rem untuk motor matic. Kalau untuk motor ninja ini nggak perlu dipasang. Kemudian pasang kabel di bagian starter, kalau ini untuk motor ninja dipasang. Kemudian yang 4, pasang kabel di bagian starter samping, ini untuk motor matic. Kalau ninja ini tidak usah. Jadi kalau untuk motor ninja ini pasang kabel DP ini di bagian rem dan bagian starter ini tidak usah dipakai. Ini kabelnya warna biru dan hijau, jadi ini tidak usah dipakai. Ini kalau dipasang malah bingung nanti. Kemudian ikut langkah pemasangan di halaman selanjutnya. Kita halaman selanjutnya dulu. Nah, ini pemasangan di kabel kontak untuk yang 2 kontak. Nah, ini untuk 2 kontak ini. Untuk ninja kita pakai yang ini, karena di ninja ada beberapa kabel nih, bahkan lebih dari 4, tapi sebenarnya itu cuma arus yang dipecah. Intinya itu arusnya itu sebenarnya intinya cuma 4, cuma di ninja itu dipecah-pecah karena ada full pumpnya juga. Untuk langkah pertama, untuk yang kabel merah kita dapatkan arus yang dari aki. Nah, kemudian untuk kabel pink dan kabel putih ini kita dapatkan arus yang plus sesudah kontak. Nah, untuk yang di jumper ini kita pilih kabel yang dari full pump. Ini ada kabel warna biru dan abu-abu. Nah, untuk yang kabel kita dapatkan dari arus plus sesudah kontak ini enggak bisa langsung disambung.
Karena apa? Karena di full pump itu arusnya itu harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh modul. Nah ini kalau ini keterangannya ini bersifat umum, jadi kalau ninja ini nggak bisa, ini langsung disambung ke pink dan ke putih. Nah ini harus dikasih dioda dan resistor. Untuk diisi dioda dan resistor ini caranya begini. Untuk yang putih dari modul, jadi putih ini intinya semua sumber setrum arus 12 volt sesudah kontak. Untuk yang pink dari modul itu kita dapatkan yang jalur dari kontak, yang arus plus sesudah kunci kontak. Kemudian yang kabel putih ini kita dapatkan arus plus sesudah kontak yang dari bawah setelah kabel coklat tadi kita putus. Nah, ini yang mengarah ke bodi. Nah ini yang di jumper tadi, ini kan ada yang di jumper ini. Di jumper ini kita uraikan ini. Untuk yang kabel biru itu kita kasih dioda dan resistor. Kemudian untuk yang kabel abu-abu kita kasih dioda saja. Kemudian ini kita solder, kemudian kita kasih kabel, kita dapatkan arus plus sudah kontak. Oke, ini dengan tujuan apa? Pada saat di double starter tidak langsung, jadi ada jedanya, maka diperlukan dioda dan resistor. Oke, demikian keterangan dari kami, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe and like. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.